Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran di subtema 2, yaitu bermain di rumah teman pada pembelajaran 1-6. Anak-anak, jangan lupa ya untuk mengulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya. Hari ini insya Allah kita akan belajar pada subtema 3, bermain di sekitar sekolah pada pembelajaran 1. Kalian pasti sering bermain kan ketika di sekolah? Nah, banyak permainan yang bisa kalian lakukan ketika bermain di sekolah bersama teman-teman. Tetapi kalian harus ingat ya, bermain di sekolah tidak boleh dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung. Kalian bisa bermain ketika waktu istirahat. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, jadi gambar tersebut merupakan gambar anak-anak yang sedang bermain di sekolah. Ada yang bermain dengan kelereng, ada yang bermain petak umpet, ada yang bermain bola, dan lain sebagainya. Mereka bermain dengan riang. Membaca teks tentang bermain di sekolah. Jam istirahat telah tiba. Anak-anak kelas 2 bermain di halaman sekolah. Titus, Wayan, dan Ahmad bermain kelereng. Mereka bermain di tepi halaman sekolah. Kelereng disusun ke dalam sebuah kotak. Setiap pemain harus menembak ke arah kotak untuk meraih kelereng di dalamnya. Kelereng gacoan tidak boleh tertahan di dalam kotak. Mereka bertiga sepakat tidak boleh curang. Sementara itu, Melanie dan beberapa temannya juga bermain di halaman. Mereka bermain petak umpet. Bermain petak umpet sangat menyenangkan. Mereka bermain dengan hati gembira. Beberapa anak bermain bola di lapangan. Bola dioper, digiring, dan ditendang ke gawang. Namun mereka tetap berhati-hati saat menendang. Bagaimana hasil perkiraan kalian saat mengamati gambar tadi? Apakah sesuai dengan apa yang kalian baca? Sekarang kita akan menjawab soal yang berkaitan dengan teks tadi. Nomor 1. Apa nama permainan yang dimainkan Wayan? Apa anak-anak? Ya, jadi permainan yang dimainkan Wayan, Titus, dan Ahmad yaitu permainan kelereng. Kemudian nomor 2. Di mana anak-anak kelas 2 bermain? Jadi anak-anak kelas 2 bermain di tepi halaman sekolah. Selanjutnya nomor 3. Kapan anak-anak kelas 2 bermain? Jadi anak-anak kelas 2 bermain ketika jam istirahat. Yang keempat, permainan apa saja yang dilakukan anak-anak kelas 2? Jadi anak-anak kelas 2 ada yang bermain kelereng, petak umpet, dan bermain bola. Selanjutnya, bagaimana anak-anak bermain bola? Nah, dari teks tadi, mereka bermain bola dengan bola dioper, lalu digiring, dan ditendang ke gawang. Sekarang kita akan mengamati keterangan tentang pembagian. Togar, ayo kita bermain kelereng. Ayo, aku punya 12 butir kelereng, yang 11 aku taruh di lingkaran.
Aku punya 10, yang 9 aku taruh di dalam lingkaran. Baiklah, berarti kita ada 20 butir kelereng di dalam lingkaran. Aku bagi menjadi 5 baris. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Jadi, kotaklah menjadi 5 kelompok. Pakailah pengurangan berulang. Jadi, kemarin perkalian kita menggunakan penjumlahan berulang. Nah, kalau pembagian ini kita menggunakan pengurangan berulang. Nah, dari teks tadi ada 20 butir kelereng di dalam lingkaran. Berarti 20 kemudian akan dibagi menjadi 5 baris. Berarti 20 dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5 sama dengan 0. Jadi, kalau kita menggunakan pengurangan berulang, berarti kita kurangkan 20 dikurang 5 sampai hasilnya menjadi 0. Nah, jadi kan 20 dikurang 5, 15. Kemudian 15 dikurang 5, 10. Kemudian 10 dikurang 5, 5. Dan 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, berarti kita melakukan pengurangannya dengan angka 5 sebanyak 4 kali. Nah, berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4 butir kelereng di setiap kotak. Jadi begitu ya anak-anak. Jadi kita menggunakan pengurangan berulang. Nah, hasilnya harus 0. Jadi kita akan menemukan berapa hasil bagi dari 20 dibagi 5. Jadi kita menggunakan pengurangan berulang sampai hasilnya menjadi 0. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal pembagian di halaman 104. Nomor 1, bagaimana cara membagi 24 buah penghapus untuk 4 orang anak? Nah, jadi caranya sama seperti yang tadi Ustazah contohkan. Jadi, 24 kita kurang 4 sampai nanti hasilnya 0. Nah, berarti 24 dikurang 4, 20. 20 dikurang 4, 16. 16 dikurang 4, 12. 12 dikurang 4, 8. 8 dikurang 4, 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi, kita melakukan pengurangan dengan angka 4 sebanyak 6 kali, sehingga 24 dibagi 4 sama dengan 6 penghapus. Jadi seperti itu ya anak-anak, kita mengurangkan sampai nanti hasilnya 0. Maka di situ kita akan menemukan berapa hasil baginya. Selanjutnya nomor 2, sebanyak 18 penggaris akan dimasukkan ke dalam 6 kotak. Jika setiap kotak memuat penggaris sama banyak, berapa banyak penggaris dalam tiap kotak? Nah, sama ya caranya. Berarti 18 kita kurang dengan 6 sampai nanti hasilnya 0. 18 dikurang 6, 12. 12 dikurang 6, 6. 6 dikurang 6, 0. Nah, berarti hasil bagi 18 dibagi 6 sama dengan 3, karena 6-nya hanya dikurangkan sampai 3 kali. Nomor 3, ada 21 buah buku yang akan dimasukkan ke dalam 3 buah tas. Jika setiap tas memuat buku sama banyak, berapa banyak buku dalam tiap kotak? Nah, berarti 21 kita kurangkan 3 sebanyak berapa kali anak-anak? Sampai nanti hasilnya 0. Nah, jadi kita lihat ya, 21 kita kurangkan sampai dengan 7 kali. Sehingga nanti hasilnya 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nomor 4, Pak Ujang membawa 35 buah pensil. Bagaimana cara membagi pensil-pensil tersebut sama banyak untuk 5 orang anak? Berarti 35 kita kurang dengan 5. Nah, 35 kita kurang 5 sama dengan 30. 30 dikurang 5, 25. 25 dikurang 5, 20. 20 dikurang 5, 15. 15 dikurang 5, 10. 10 dikurang 5, 5. 5 dikurang 5, 0. Nah, berarti kita hitung berapa kali 5 dikurangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti hasilnya 7 ya anak-anak. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Karena kita melakukan pengurangan dengan angka 5 sebanyak 7 kali. Jadi anak-anak coba perhatikan ya. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Nah, kalau perkalian, 5 dikali 7 sama dengan 35. Atau 7 dikali 5 sama dengan 35. Hasilnya sama ya anak-anak. Nah, berarti penjumlahan, pengurangan,
Perkalian dan pembagian itu saling berhubungan. Menyebutkan alat yang dibutuhkan untuk menggambar. Nah, anak-anak coba sebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar. Ya, jadi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar misalnya pensil, pewarna, penghapus, penggaris, buku gambar atau kertas, spidol untuk menebalkan, atau kelereng sebagai referensi untuk menggambar. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.